Skrip parafrase, bahasa Indonesia Freud tidak hanya menciptakan psikoanalisis, ia juga mengungkap sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sebuah peta rahasia dari hasrat perempuan. Bukan versi yang tertulis dalam buku-buku psikologi, tapi versi gelap, tersembunyi dan terlarang. Penemuan itu begitu mengganggu, sampai para pengikutnya sendiri mencoba menghapusnya dari sejarah. Hari ini, kamu akan mengetahui apa yang dunia coba sembunyikan selama lebih dari 1 abad. Bukan teori indah, bukan kata-kata romantis, tapi kebenaran mentah tentang apa yang benar-benar mengendalikan perempuan. Sebuah ranah di mana moral dan logika berhenti berfungsi. Bayangkan jika aku katakan, di balik karya-karya paling terlarang dan disensor dari Freud, tersimpan kunci untuk memahami perilaku perempuan secara mendalam, dari hipergami hingga manipulasi emosional. Dan jika memahami peta ini bisa memberimu keunggulan, hampir tidak adil dalam cinta, kekuasaan, dan kehidupan, maka bersiaplah. Karena yang akan kamu dengar adalah psikologi dalam bentuknya paling murni dan berbahaya. Kebanyakan pria tidak memahami perempuan, bukan karena mereka bodoh, tapi karena sejak kecil mereka dicekoki kebohongan manis. Jadilah dirimu sendiri. Perlakukan dia seperti ratu. Cinta bisa menaklukkan segalanya. Namun kenyataannya, perceraian meningkat, kesepian menyebar seperti epidemi, dan jutaan pria hidup tersesat dalam hubungan yang tidak mereka mengerti. Dan yang paling ironis, jawabannya selalu ada di depan mata, tersimpan di catatan seorang pria yang dunia coba musnahkan. Sigmund Freud. Berlawanan dengan anggapan umum, karya Freud yang paling berbahaya tidak berbicara tentang seksualitas secara umum, melainkan tentang sesuatu yang ia sebut dinamika psikoseksual. Dari pilihan perempuan, ia membedah alam bawah sadar wanita dengan ketepatan, yang bahkan membuat psikolog modern bergidik. Salah satu kasus yang paling terkenal dikenal sebagai serigala dari Wina. Tahun 1897, Freud menangani seorang wanita bangsawan, anggun, sopan, sesuai di depan publik tapi di balik pintu tertutup. Dia mempermainkan para pengagumnya. Hari ini dia penuh kasih, besok dia menghilang tanpa jejak. Freud menemukan jejak masa lalunya. Saat kecil, wanita itu menyaksikan ibunya menghancurkan reputasi ayahnya dengan dingin dan sistematis. Dari sanalah ia belajar satu hal. Kekuatan tidak diambil, kekuatan diterima. Dan perempuan sejak kecil belajar bagaimana mendapatkannya dengan halus. Lalu Freud menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Keinginan perempuan bukanlah tentang memilih pria, baik atau pria buruk. Yang mereka cari adalah ketegangan antara keamanan dan bahaya. Sebuah tarikan magnetik antara stabilitas dan risiko. Itu mendokumentasikan kasus-kasus wanita yang meninggalkan suami setia. Mereka demi pria kriminal, bukan karena gila. Tapi karena alam bawah sadar mereka haus akan konflik naratif. Mereka tidak hanya menginginkan cinta, mereka menginginkan cerita, mereka menginginkan drama. Intensitas dan penelitian modern membenarkannya. Tahun 2012, Universitas Texas membuktikan bahwa perempuan 52% lebih tertarik pada pria yang menunjukkan ketidakpastian terkontrol. Studi lain di Journal of Social Psychology menyatakan, wanita menganggap pria lebih menarik ketika pria itu diinginkan wanita lain, meskipun sebenarnya tidak lebih tampan. Ini bukan kebetulan, tapi pemrograman evolusioner. Sebagian besar pria bermain catur 2 langkah, sementara wanita bermain catur 4 dimensi. Tapi begitu kamu melihat papan permainannya, kamu tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Freud kemudian menyadari ada lapisan kedua psikologi perempuan, sebuah mekanisme tak terlihat yang bekerja di bawah kesadaran mereka. Ia menyebutnya siklus bayangan. Program bawah sadar yang mengendalikan daya tarik, melampaui logika, moralitas, bahkan citra diri seorang wanita. Inilah fakta paling mengganggu. Apa yang perempuan katakan mereka inginkan, dan apa yang benar-benar memicu reaksi mereka. Seringkali berlawanan total. Freud mengamati pola berulang. Wanita meremehkan pria yang terlalu penurut, namun terobsesi pada pria yang menantang dan tak mudah ditaklukkan. Mengapa? Karena alam bawah sadar perempuan tidak mendambakan cinta yang diberikan, melainkan perjuangan untuk mendapatkannya. Studi 2017 dari Evolutionary Psychology membuktikan wanita merasa lebih tertarik pada pria yang menampilkan ketidaktersediaan emosional yang selektif.
Semakin kamu terlihat tidak membutuhkan dia, semakin dia merasa membutuhkanmu. Tapi disinilah sisi gelapnya. Freud menyebutnya mekanisme pengujian. Tanpa sadar, wanita menciptakan drama, konflik, dan tantangan untuk menguji kekuatan emosional pria. Pria yang goyah kalah selamanya. Pria yang tetap tenang mengaktifkan naluri primitif dalam dirinya. Cleopatra sudah tahu rahasia ini ribuan tahun sebelum Freud. Dia menaklukkan Julius Caesar dan Mark Antony bukan dengan tunduk, tapi dengan menguji, memanipulasi dan menantang dominasi mereka. Dan itulah yang membuat dua penguasa dunia takluk padanya. Pelajaran sederhana, kebaikan tidak menggoda. Pria baik bukan kalah di akhir. Mereka bahkan tidak sempat memulai permainan. Namun Freud tidak berhenti di sana. Ia menemukan lapisan ketiga, pemicu psikologis yang dapat menimbulkan kecanduan emosional pada wanita. Ia menyebutnya protokol ketergantungan. Bukan manipulasi murahan, melainkan pemahaman instinktif tentang ritme hasrat wanita. Kasus paling terkenal, seorang penyanyi opera meninggalkan karier, kekayaan dan keluarganya demi seorang penulis miskin yang memperlakukannya dengan dingin dan misterius. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Saat dia bersamaku aku merasa hidup, saat dia pergi aku merasa mati." Freud menamainya penguatan intermiten, pemberian perhatian dalam dosis kecil dan tak terduga, yang bekerja seperti obat adiktif. Bagi otak wanita, neuroscience modern mengonfirmasi teori ini. Penelitian Harvard 2014 menunjukkan bahwa otak merespons lebih kuat pada hadiah yang tak terduga daripada perhatian konstan. Prinsip yang sama membuat mesin slot, media sosial, dan hubungan rumit sangat adiktif. Kuncinya, ritme. Berikan terlalu banyak, dia bosan. Berikan terlalu sedikit, dia menjauh. Berikan tepat di waktu yang tidak ia duga, dan dia terobsesi. Freud juga menemukan bahwa wanita tidak hanya mencari perhatian, tapi kontras emosional, perpaduan antara kehangatan dan misteri. Dalam eksperimen kontroversial, 73% wanita lebih memilih pria yang tidak bisa ditebak, meski tahu pria itu tidak stabil. Karena stabilitas menenangkan, tapi ketegangan membangkitkan gairah. Pria baik memberi kenyamanan, tapi tanpa getaran. Pria yang berubah antara hadir dan menghilang, antara hangat dan dingin secara literal memprogram ulang sistem saraf wanita. Bagaimana menerapkannya hari ini? Sederhana, hancurkan pola yang bisa ditebak. Jangan selalu cepat membalas. Berikan ruang, biarkan dia penasaran. Ciptakan kontras emosional. Ramah tapi tak sepenuhnya tersedia. Hadirlah, tapi tetap jadi misteri. Karena saat ketertarikannya berubah dari sukarela menjadi kompulsif, dia tidak lagi mencintai siapa dirimu, melainkan bagaimana hidupnya terasa saat kamu ada. Dan di sanalah letak kekuatan sejati seorang pria. Dia tidak sekadar dicintai, dia menjadi pengalaman yang tak tergantikan. Freud menyimpulkan satu kebenaran yang dunia masih menyangkal. Cinta abadi tidak dibangun dari kelembutan, tapi dari intensitas. Hasrat tidak hidup di dalam rutinitas, dan pria yang tak terlupakan bukan yang paling memberi, tapi yang membuat wanita merasakan segalanya. Jadi ingat, jangan berusaha menjadi yang terbaik baginya. Jadilah pengalaman yang tak bisa disamai siapapun. Karena setelah dia merasakannya, semua yang lain akan terasa hambar.